Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ar-rahmatul muhdat wan na'matul musdat was-sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pokok inti dari dalam ajaran agama ini adalah masalah tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Dan demi Tuhanmu ya Muhammad, kami benar-benar akan bertanya ke mereka atas apa yang telah mereka perbuat semuanya. Tidak akan luput sekecil apapun dari tindakan-tindakan yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil atom, partikel yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat, tetapi itu baik, maka pasti dia akan lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil biji atom pun dia akan lihat. Jadi tanggung jawab adalah masalah besar di dalam agama ini. Ini prinsip agama adalah jelas. Apa yang kita perbuat tidak akan luput dari pertanyaan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia melakukan tindakan-tindakan yang membuahkan di antara dua, kebaikan atau keburukan. Orang beriman adalah orang yang berpikir cerdas. Hidupnya untuk kebaikan.
sehingga semua yang dia lakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat Tuhannya senang, hal-hal yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, kita sebagai manusia diuji oleh Allah dengan dorongan-dorongan kuat sehingga jauh dari kebaikan-kebaikan. Dan inilah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membutuhkan agama sebagai bimbingan kita ke jalan yang benar. Jangan pernah meremehkan masalah agama, pengetahuan-pengetahuan agama. Karena intisari dari ajaran agama membawa kita kepada ketentraman, kedamaian, surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi yang takut terhadap kedudukan Tuhannya, maka baginya 2 surga. Surga pertama didapatinya dalam kehidupan dunia, dan surga kedua didapatinya dalam kehidupan akhiratnya. Jadi manusia bergerak, dan geraknya ada tanggung jawab. Setidaknya ada 3 hal yang akan diminta pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerak pertama, fisik kita, jasmani kita, menyangkut pandangan kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, itu semua ada tanggung jawaban. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Dan yang berbicara ke kami adalah tangan-tangan mereka, fisik. Wa tashhadu arjuluhum. Dan kaki-kaki mereka pun memberikan persaksian. Jadi semua indera yang Allah beri akan memberikan persaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tanggung jawab besar. Jadi apa yang harus kita buat? Jadikan pandangan-pandangan ini pandangan yang baik. Pandangan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengaran yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalimat-kalimat bijak. Begitu juga tangan-tangan digunakan untuk memberi kepada pemberian-pemberian yang baik, yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah-langkah kaki kita, kemana kita ayunkan? Apakah ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini pertama. Bahwa semua gerak-gerik fisik kita akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mulut kita. Mulut bagian dari fisik, tetapi dipisahkan, disendirikan, dikhususkan. Karena efeknya besar. Dia cepat mendatangkan kebaikan atau dosa. Sehari saja kita tidak bisa menghitung berapa ucapan yang telah kita lontarkan.
Terkadang kita tahu itu ucapan-ucapan baik. Dan juga kita tahu itu ucapan-ucapan buruk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah apa yang mereka ucapkan dari sebuah perkataan kecuali di sisi mereka ada raqib dan atid. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir liyaqul khaira. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik. yakni ucapan adalah tanda kita beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dengan ucapan-ucapan kita, itu indikasi kita punya iman kepada Allah. Iman bukan hanya kita duduk di masjid, iman bukan hanya kita baca Al-Quran, atau kita melakukan ketaatan-ketaatan ibadah, tetapi di dalam pergaulan kita harus tunjukkan bahwa saya punya iman dengan cara ucapan-ucapan terkontrol. Jika itu ucapan baik, lontarkanlah. Jangan ragu-ragu. Jika itu ucapan hak, jangan pernah malu mengutarakannya. Liyaqul khaira, maka hendaklah dia mengucapkan kata yang baik. Atau liyasmut, jika dia tidak dapatkan ada kebaikan-kebaikan di dalam ucapannya, hendaklah dia diam. Hadirin yang berbahagia, efek dosa dari ucapan begitu sangat cepat, melebihi kecepatan dosa tangan, dosa kaki. Membunuh itu sebuah dosa, tetapi dia bisa terlaksana mungkin setelah berlalunya seminggu, 2 minggu, karena mungkin perencanaan yang matang. Tetapi ucapan, hitungan detik terlontarkan. Kita fitnah orang, kita gibah orang, kita merendahkan orang, kita melecehkan orang. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Sungguh besar dosa ucapan yang telah keluar dari mulut-mulut mereka, dan tidaklah apa yang mereka ucapkan kecuali dusta. Begitu banyak dusta kita lontarkan. Inna rajula la yatakallamu bi kalima min sukhtillah la yulqi laha bala yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Ada seseorang yang mengucapkan kata-kata dibenci oleh Allah, tetapi dia tidak peduli. Dia tidak pusing. Dia tidak mau peduli apakah Allah murka dengan ucapannya atau tidak. Maka lewat ucapan itu Allah benamkan dia ke dalam neraka selama 70 tahun lamanya. Hal kedua, efek dari ucapan-ucapan kita. Pertama, perbuatan zahiriyah kita. Dan yang lebih khusus lagi adalah ucapan-ucapan kita. Dan yang terakhir, sikap kita. Kita pro ke siapa? Kita berpihak ke siapa? Orang-orang beriman punya karakteristik
punya ciri-ciri yang telah ditandai oleh Allah dan Rasulnya. Ingin tahu bahwa diri ini beriman, lihat sifat-sifat yang telah Allah tetapkan. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu, adapun orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Syiddah, memiliki ketegasan terhadap orang-orang kafir, dan saling berkasih sayang di antara sesama mereka. Di ayat lain, adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Mereka itu zillah, punya sikap perilaku zillah, rendah diri di hadapan orang-orang yang beriman, dan punya izzah, kehormatan di hadapan orang-orang kafir. Itulah orang yang beriman. Dia melihat bahwa saudaranya hanya yang beriman kepada Allah. Mengapa sikap ini dia tunjukkan? Al-Quran tidak mendidik kita menjadi ekstremis, teror, membantai orang-orang yang tidak seiman seenaknya, tidak. Tetapi Al-Quran ingin kita tetap menunjukkan sikap, karena mereka bisa menunjukkan sikap itu terhadap kita. Mengapa kita tidak bisa tunjukkan hal itu kepada mereka? Apalagi kita punya keyakinan bahwa ada sebuah kesalahan yang telah mereka lakukan tatkala mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman menunjukkan dirinya rendah di hadapan sesama saudaranya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Dia tunjukkan persaudaraan itu, kerendahan dirinya di hadapan saudaranya, walaupun saudaranya lemah. Walaupun saudara seimannya tidak memiliki apa-apa, tetapi keimanan yang dimiliki mereka itulah yang membuat kita harus merendahkan diri, karena kita meyakini bisa saja dia di sisi Allah memiliki kemuliaan dan tidak pernah menunjukkan izzah, kerendahan, zillah, kerendahan diri di hadapan orang-orang kafir. Mengapa kita harus merendahkan diri di hadapan orang-orang kafir, sedangkan kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Sikap hadirun yang berbahagia. Banyak ayat-ayat menyeru ke kita agar supaya memposisikan sikap jelas kepada siapa yang harus dijadikan kawan dan lawan, kepada siapa yang harus ditunjukkan kerendahan dan ketinggian. Tragedi Palestina adalah cobaan bagi kita. Tragedi pembantaian kaum muslimin adalah cobaan bagi kita semua. Allah ingin lihat sikap kita. Kita pro yang mana? Apakah kita pro? Kita antusias, kita empati kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah lalu dibantai? Ataukah kepada orang-orang yang membantai mereka hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang berbahagia, 3 hal yang akan diminta pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal pertama, hal yang menyangkut gerak-gerik fisik kita. Dan hal yang kedua, hal yang menyangkut ucapan-ucapan kita
serta yang ketiga adalah sikap keberpihakan kita kepada sesama kaum muslimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli wa sallim wa zid wa anin wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala asrafi ibadik Sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa jazarana an ma'asiyatihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar watruku ma naha anhu wa jazar. Wa alamu anna ad-dunya daru mamar wa anna al-akhirata daru maqar. Fakhudhu min mamarrikum ila maqarrikum wa la tahtaku astarakum inda man ya'lamu asrarakum. Wa alamu anna Allah amarakum bada'a fihi bi nafsi wa thanna fihi bi malaikatihi bi qudsi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an khulafaihil arba' wa an sittatil baqina minal asyara was sahabati wat tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu yazidkum wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.